Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, saya akan men-share untuk kisi-kisi sejarah Indonesia kelas 10. Insya Allah kisi-kisinya sudah saya share di Google Classroom. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Nah, ini untuk memperkuat kisi-kisi, silahkan nanti diikuti video ini sampai selesai ya. Nah, ini materi untuk kisi-kisi sejarah Indonesia itu materinya ada 2 bab, yaitu bab masa praaksara sama bab masa Hindu-Buddha. Nanti silahkan dipelajari 2 bab itu saja, soalnya 30 soal, insya Allah. Dan langsung saja ini untuk indikator soal yang pertama, yaitu mengidentifikasi pengertian masa praaksara yang tepat. Kemarin kan di bab-bab awal masa praaksara sudah dipelajari tentang pengertian masa praaksara ya. Jadi penyebutannya itu masa praaksara, bukan masa prasejarah. Ingat-ingat. Kalau pra itu kan sebelum, aksara itu tulisan. Jadi sebelum mengenal tulisan. Nanti kalau kita menggunakan kata prasejarah, pra belum, sejarah, berarti belum mengenal sejarah masa lalu. Itu salah. Yang benar adalah praaksara, sebelum mengenal tulisan. Itu ya, jangan lupa itu, diingat-ingat silahkan. Nomor 2 itu menentukan urutan pembagian zaman berdasarkan geologi. Nah, kemarin itu kan untuk pembagian zaman praaksara kan ada 2 ya, berdasarkan geologi sama berdasarkan arkeologi. Kalau berdasarkan geologi atau terjadinya permukaan bumi itu ada masa arkeokum, paleozoikum, mesozoikum, neozoikum. Sedangkan berdasarkan arkeologi, benda-benda peninggalannya itu kan ada paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum sama zaman perundagian. Itu diingat-ingat lagi ini ya. Geologi. Tuh, ingat-ingat. Kemudian disediakan ciri-ciri keadaan suatu masa. Siswa mengidentifikasi salah satu masa dalam pembagian zaman berdasarkan geologi. Nah, zaman berdasarkan geologi yang pertama kan arkeokum. Nah, pada masa arkeokum itu keadaan bumi masih panas. Jadi mungkin kemungkinan kecil ada makhluk hidup itu sangat kecil sekali. Jadi dapat dikatakan pada masa itu belum ada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu baru ada pada masa paleozoikum, mulai muncul makhluk hidup di situ. Mulai muncul mikroorganisme bersel tunggal, kemudian nanti menjadi kayak ikan jadi reptil pada masa ini paleozoikum. Kemudian kalau masa mesozoikum itu reptil-reptil tadi itu mulai membesar menjadi dinosaurus ya pada masa itu, pada masa mesozoikum. Karena kan keadaan iklim mulai stabil, udaranya juga bagus, atmosfernya bagus, memungkinkan perkembangan dinosaurus pada masa mesozoikum. Nah, setelah itu baru masa neozoikum. Masa neozoikum ini mulai muncullah jenis manusia purba di Indonesia. Mulai muncul jenis manusia purba pada masa neozoikum. Jadi mulai muncul primata sama mulai muncul manusia purba pada masa neozoikum ini. Nomor 4, ada pernyataan tentang suatu lokasi penemuan manusia purba terkenal di Indonesia dan dunia. Siswa menyebutkan lokasi yang sesuai. Ini jelas banget ya soalnya ya. Manusia purba, tempat penemuan manusia purba terkenal di Indonesia dan dunia, punya itu. Sedangkan untuk lokasi penemuan manusia purba kan ada Sangiran, ada Trinil, kemudian ada Wajak, Ngandong itu. Kemudian ada apa lagi? Pacitan, Solo juga ada ya. Itu. Nanti silahkan di antara tempat-tempat tadi, kira-kira tempat yang terkenal di dunia itu apa ya? Yang terkenal di dunia. Nah, di Indonesia. Gampang banget. Nomor 5, disediakan ciri-ciri manusia purba. Siswa menyebutkan jenis manusia purba berdasarkan ciri tersebut. Ini silahkan nanti dipelajari lagi. Ada Meganthropus paleojavanicus, itu manusianya tinggi besar, tua. Kemudian ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, sama Homo sapien. Homo sapien nanti juga ada Homo soloensis, Homo wajakensis, sama Homo floresiensis. Silahkan dipelajari ciri-cirinya. Nomor 6, mengidentifikasi manusia purba jenis Homo floresiensis. Nah, ini khusus Homo floresiensis di nomor 6 ini. Kalau ciri paling menonjol pada manusia jenis ini tuh bentuknya kerdil kecil, itu ditemukan di daerah Flores. Kemudian
beberapa sumber mengatakan kalau manusia jenis ini terkena suatu jenis penyakit sehingga menyebabkan dirinya menjadi kerdil kecil gitu. Nomor 7, tokoh penemu manusia purba jenis tertentu. Nah ini tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh manusia penemu manusia purba. Silahkan nanti dipelajari apakah itu Van Koenigswald, apakah Fritz Corten, apakah Eugene Du Bois. Nanti silahkan dipelajari. Asal mula nenek moyang bangsa Indonesia dilihat dari aspek bahasa. Nah ini ya, ini khusus aspek bahasa karena kan ada beberapa aspek berdasarkan cirinya ya. Kalau dari segi aspek apa? Dari segi aspek dari segi aspek bahasa, ada rekam jejak DNA, ada berdasarkan alat-alat penemuan, kemudian ada berdasarkan kebudayaan. Nanti silakan yang berdasarkan bahasa itu dari daerah mana gitu. Nah, itu jenis apa, aspek apa gitu. Asal mula nenek moyang bangsa Indonesia dilihat dari segi aspek bahasa udah tadi. Kemudian lanjut rute perjalanan Deutro Melayu. Nah ini ya, perjalanan manusia purba di Indonesia kan ada beberapa teori asal usulnya. Ada yang Melanesoid, ada juga Proto Melayu, ada juga Deutro Melayu. Nah untuk yang Melayu ini dibedakan menjadi dua, yaitu Proto Melayu dan Deutro Melayu. Nah Proto Melayu ini merupakan gelombang pertama dari bangsa Melayu yang datang ke Indonesia. Jadi gelombang pertama itu Proto Melayu, kemudian atau Melayu tua, kemudian gelombang kedua itu Deutro Melayu atau Melayu muda. Nah itu ya. Nah Proto Melayu pun masih dibedakan menjadi dua jalur lagi, jalur barat dan juga jalur timur. Sedangkan Deutro Melayu itu satu jalur saja ya. Jadi silahkan untuk Deutro Melayu jangan sampai salah, itu gelombang kedua ya, cluenya itu. Nomor 10, tokoh yang mendukung teori Nusantara. Ini udah gampang banget, silahkan nanti menyebutkan tokohnya siapa, dipelajari bukunya. Menentukan salah satu teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan cirinya. Menentukan salah satu teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan cirinya. Ini hampir sama dengan yang nomor 8 tadi. Kalau nomor 8 tadi khusus dari ciri segi bahasa. Kalau yang nomor 11, 12 ini dari segi lain kemungkinan ya. Ataukah itu rekam jejak DNA, ataukah itu dari penemuan kapak, ataukah dari segi bahasa atau kebudayaan. Silahkan nanti dipelajari semuanya. Oh kalau teori out of Africa itu dari rekam jejak DNA. Oh kalau teori Yunan itu dari penemuan benda arkeologinya. Oh kalau teori ini dari ini, silahkan dipelajari. Nomor selanjutnya kebudayaan pada masa Paleolitikum. Nah kebudayaan pada masa Paleolitikum ini itu kan kebudayaannya adalah nomaden, masih nomaden, tinggalnya dengan cara berpindah-pindah, kemudian masih berburu dan mengumpulkan makanan pada masa Paleolitikum ini. Kemudian pada masa ini juga masih alat-alat yang dihasilkan, alat-alat yang digunakan itu masih kasar dan masih sangat sederhana. Alatnya berupa apa? Alatnya itu berupa ada alat-alat dari batu dan tulang yang masih kasar. Ingat-ingat ya, itu untuk kebudayaan pada masa Paleolitikum. Kebudayaannya seperti itu. Dan adapun manusia purba pendukung pada masa ini adalah Pithecanthropus sama Homo pada masa ini. Ciri kebudayaan pada masa Mesolitikum. Nah, pada masa Mesolitikum ini kan sudah mulai ini ya, mulai semi menetap atau semi sendetail. Jadi sudah mulai menetap, walaupun belum menetap seluruhnya, tapi semi menetap pada masa ini. Pada masa Mesolitikum ini juga masih berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian pada masa ini sudah mengenal api ya, pada masa ini sudah mengenal api.
Jadi di sini berburu dalam mengumpulkan makanan tingkat lanjut karena sudah mulai mengolah makanannya pada masa ini. Nah, di sini karena semi menetap, jadi sudah bisa membuat tempat tinggal. Di sini nanti ada kebudayaan ini ya, Bakson Huabin. Bakson Huabin itu kayak tinggal di tepi pantai sama tinggal di daerah dataran tinggi, jadi berpindah-pindah nanti. Makanya nanti ada namanya Kyoken Modinger atau sampah dapur yang dibawa dari pantai kemudian dibuang dataran tinggi di belakang guanya. Nah, setiap hari melakukan seperti itu, pindah-pindah, dibawa pulang, sampahnya dibuang. Akhirnya sampah dapur itu menumpuk, sampah kerangnya menumpuk menjadi suatu bukit kerang seperti itu, namanya Kyoken Modinger. Sampai sekarang masih ada. Ciri kebudayaan pada masa Neolitikum. Pada masa Neolitikum itu sudah mulai menetap dan sudah mulai bercocok tanam pada masa ini. Ciri kebudayaan pada masa Megalitikum. Nah, pada masa Megalitikum ini unik sekali karena pada masa ini sudah mulai mengenal ini ya, mulai mengenal penyembahan atau mulai mengenal ini dinamisme, animisme, dinamisme sama totemisme di sini. Kemudian di sini juga sudah menghasilkan alat-alat yang bentuknya besar-besar, makanya dinamakan megalitikum, mega besar. Jadi alat-alat yang dihasilkan pada masa ini berukuran besar-besar seperti punden berundap, sarkofagus, menhir, dolmen, seperti itu. Silahkan dipelajari. Oh, sarkofagus itu apa? Dolmen itu apa? Waruga itu apa? Silahkan nanti dipelajari, barangkali keluar ya. Kemudian mengidentifikasi teori arus balik. Oh, ini sudah masuk masa hidup Buddha. Nomor 21 itu mengidentifikasi teori arus balik. Nah, teori arus balik itu apa toh? Teori arus balik itu adalah teori masuknya agama Hindu Buddha yang dibawa oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi bangsa Indonesia ini belajar ke India. Nah, setelah belajar India, mereka balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Tuh. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ini ya, dari aspek bahasa, orang-orang Indonesia lah yang mampu berbahasa Indonesia, sehingga mereka mampu menyampaikan apa yang mereka pelajari dari India kepada orang-orang di Indonesia. Tuh. Nomor 22, menentukan salah satu teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Dan nanti ada ciri-ciri itu. Kalau teori ini, misalnya contohnya ini ya, agama Hindu Buddha dibawa oleh para pedagang, berarti teori Waisya. Kemudian agama Hindu Buddha yang bawa adalah para pendeta, berarti teori Brahmana. Oh, yang membawa itu prajurit, berarti teori kesatria. Oh, yang membawa itu rakyat jelata, berarti teori Sudra. Oh, yang membawa itu orang Indonesia sendiri, berarti teori arus balik. Nah, nanti silahkan kira-kira teori mana yang bakalan keluar. Nomor 23 menyebutkan salah satu tokoh pendukung teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ini tokohnya ya, jadi tokoh yang memperkuat teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Silahkan dipelajari nanti. Nomor selanjutnya mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Kutai. Itu nomor 24 sama nomor 25. Kerajaan Kutai terletak di mana, kemudian rajanya siapa, kemudian kejayaannya bagaimana, kemudian prasastinya apa. Silahkan dipelajari nanti ya. Tuh, antara itu, antara pendiriannya, kapan, kemudian di mana, tokohnya, rajanya siapa, kemudian puncak kejayaannya bagaimana, sama peninggalannya. Tuh, Kutai yang paling terkenal kan ini ya, prasasti Yupa. Isinya apa? Silahkan dipelajari. Mengidentifikasi kerajaan Tarumanegara berdasarkan isi dari prasasti peninggalannya. Nah, yang paling terkenal sekali kan ini ya, isi prasastinya itu adalah membuat saluran di Sungai Gomati sepanjang kurang lebih 12 km atau kurang lebih 6.112 tombak. Nah, itu silahkan dipelajari itu. Kira-kira maksud dari isi prasasti itu apa maksudnya? Nah, pelajari ya.
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kerajaan Sriwijaya. Nah, ini faktor-faktornya apa? Kenapa kok kerajaan Sriwijaya ini bisa menjadi kerajaan yang besar? Sebabnya karena apa? Silakan nanti bisa dipelajari. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor-faktor yang berlatar belakangi kerajaan Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Nah, kalau di sini karena kan terkenal ya kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kenapa seperti itu? Karena kerajaan Sriwijaya ini sudah menjalin hubungan kerjasama dengan salah satu kerajaan di India. Bahkan Raja Sriwijaya ini meminta bantuan kerajaan di India ini untuk menyediakan suatu tempat di kerajaan di India sana, suatu tempat khusus agar bangsa-bangsa Indonesia yang datang melalui kerajaan Sriwijaya ini dapat belajar agama Buddha di India. Itu kerjasamanya seperti itu. 29 Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga yang terkenal adalah Ratu Simanya, silahkan dipelajari. Nomor 30, dinasti pada masa kerajaan Mataram kuno. Ada dua dinasti, dinasti Sanjaya sama dinasti Sailendra. Lalu dinasti itu bergabung bersatu pada masa siapa? Nah, silahkan nanti dipelajari kembali. Mungkin itu ya materinya seperti itu. Nomor 30, silahkan nanti dibaca-baca lagi, dilihat-lihat lagi materinya. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti nilainya bagus sekali semuanya. Oh iya, pokoknya tidak masalah nilainya bagus atau jelek. Yang penting anak-anak ini jangan lupa untuk selalu berusaha dulu belajar. Adapun nanti hasilnya kok kurang baik, yang penting kita sudah berusaha melakukan sebaik mungkin apa yang kita bisa. Tuh, pokoknya harus belajar dulu, berusaha dulu, gitu ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.